klik. Nah, maka idealnya ilmu harus berjalan kepada relnya. Apa? Ilmu mengantarkan pertama kepada hidayah Allah, yang kedua menjadi taufik amal soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ilmunya dapat, amal soleh dapat, maka konsep dalam kalbu kita, perbanyaklah zikir la haula wala quwata illa billah. Aman Bapak udah. Amannya kenapa? Satu, kita jadi orang yang banyak amal, tidak ria. Yang kedua, kita jadi orang banyak amal, tidak ujub dengan amal kita. Karena bukan berarti orang setelah beramal soleh berarti sudah tenang. Enggak, belum tentu. Ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah beramal soleh, diuji oleh Allah jadi bangga-bangga diri. Ada orang yang sudah beramal soleh, diuji oleh Allah jadi pengen di alam manusia sum'ah. Nah, ini juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah, dengan taat kita kepada Allah, menjadi amal soleh yang bersih, totalitas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaban syahran min ashhuril hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur bahwa di Jum'ah subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan, umur, waktu yang diberikan oleh Allah masih mampu kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita mohon kepada Allah di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, semoga apa yang menjadi niat kita, baik niat sholat berjamaah di waktu yang paling mulia, karena dari sekian banyak sholat berjamaah yang pahalanya paling spesial di sisi Allah adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Kita bersyukur karena kita termasuk orang-orang yang disuguhkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang menjadi niat kita, baik sholat berjamaah, niat thalabul ilmi, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah.
Semoga apa yang menjadi niat dalam qalbu kita senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina al qutbi rabbani wal arifis samadani Syamsuddin Abdul Qadir al Jilani qadasallahu sirrahu wa nawwara dariyahu wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawab qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darin amin. Rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kita sudah masuk pada nisfus tsani di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satun sardun wa wahidun fardun. 3-nya disebut berurutan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan loncat 1 secara ifrad yaitu adalah bulan Rajab. Nah, apalagi kita bersyukur bahwa di bulan Rajab yang mulia ini Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga bulan yang disebut oleh para ulama sebagai Syahrul Asham. Syahrul Asham itu bulan tuli. Tuli itu artinya Allah tidak ingin mendengar hambanya di bulan ini bermusuhan, caci maki, hasad, peperangan. Jadikan bulan ini sebagai bulan taqarrub, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ada yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan sir batinnya kepada Allah, bulan ini bulan yang tepat. Bukan berarti bulan yang lain tidak tepat, bukan. Setiap bulan ada sir dan rahasianya. Dan bulan Rajab ini spesial bagi Allah. Allah sangat welcome kepada siapa saja yang ingin mendekatkan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pesantren selalu diajarkan ketika masuk bulan Rajab sesuai dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyak baca doa itu karena usia bapak nggak ada yang bisa jamin. Ini sehat bulan Rajab. Sya'bannya dicekek malaikat, belum tahu. Karena nggak ada yang bisa jamin usia kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan membanyak membaca doa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami, keluarga kami, anak istri kami sampai masuk bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Itu doa itu diminta sama Allah, selalu dibaca ba'da kulli maktubatin setiap kita salat fardu. Bahkan di pesantren diajarkan juga istighfar Rajab yang masyhur sekali. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi juga pernah membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Meskipun riwayat yang lain menyebutkannya sama, tapi paling tidak secara literal hampir mirip. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu istighfar yang masyhur. Disebutkan juga oleh Syekh Abdul Fattah Qiddis dalam Kanzun Najah was Surur. Perbanyak istighfar Rajab, insya Allah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya pernah sampaikan di sini, tidak ada nikmat besar bagi orang yang beriman di sisi Allah kecuali dosa-dosanya di akhirat diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak mengharapkan ganjaran amal di akhirat, tidak ada yang lebih nikmat bagi orang beriman kecuali mendapatkan nikmat rahimnya Allah.
Rahim itu artinya Allah memberikan gufron, ampunan, gufron, ampunan bagi orang yang beriman nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Kalau sudah ampunan Allah diberikan kepada kita, jangankan ibadah bapa yang banyak rakaat, yang biasa-biasa saja kalau sudah Allah ampuni dosa-dosanya, dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah melihat kuantitas, tapi kadang-kadang juga Allah melihat kualitas. Yang penting bagi kita sebagai orang yang beriman, apa saja ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah, dasar utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, ya, mengatakan bahwa raq'atani ma'al yaqin afdal min adadi raka'atin katsira ma'asyak. 2 rakaat orang salat beserta yakin dan iman yang mantap itu lebih bagus daripada banyak rakaat tapi beserta ragu kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa banyak orang yang salatnya rajin tapi setelah salat tetap saja ragu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya orang beramal tapi bunglon, ya. Urusan yang ini mah percaya, urusan yang ono masih protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti belum tafwid, belum taslim. Esensi dari Islam itu taslim, pasrah seutuhnya kepada Allah. Hatinya pasrah, tetap fisiknya mencari asbab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah berkehendak kepada kita melalui asbab. Asbab itu makanannya fisik. Bapak kalau mau rezekinya mudah, banyak, kaya, tetap kerja asbabnya, Pak. Tapi hatinya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu yatawakkal, hatinya tawakal, wa jawarihuhu tataharrak. Kalbu, hatinya bertawakal kepada Allah, nggak usah protes, tapi secara fisik tetap kita mencari asbab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar secara kaidah. Para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan bahas satu pasal yang terkait dengan persoalan eskatologi. Kalau bahasa kampus mah, kalau bahasa kita di pengajian bicara tentang kehidupan setelah dunia. Ini salah satu tema yang banyak dibahas dalam ilmu akidah. Jadi dalam ilmu akidah ada bicara tentang persoalan ilahiyat. Saya ulangi lagi, namanya ngaji bulanan. Ya, ngaji mingguan aja lupa, apalagi bulanan. Ya, santri aja yang sehari 4 kali makan kitab lupa, apalagi ini udah aki-aki lagi umurnya lebih dari 50 ya. Udah expired, kapan ingetnya. Jadi yang pertama bicara ilahiyat, konsep ketuhanan, secara iman prinsipnya seperti apa, secara furu'iyahnya seperti apa, biar yang prinsip kita yang imani. Kalau yang furu'iyah tugasnya ulama dan kiai, ngapain dia nyantren? Itu tugas ulama dan kiai yang mempelajari furu'ul aqidah. Biar kita yang ngaji secara prinsip bicara tentang Allah Esa, Allah Maha Kuasa, Allah tidak punya serupa, Allah yang Maha Dahulu, Allah yang Maha Kekal, itu prinsip. Gak boleh bergeser dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga dalam ilmu akidah bicara tentang persoalan nubuat atau kenabian, ya, atau aspek profetik dalam Islam. Kita bicara tentang persoalan sifat-sifat para nabi dan rasul, kita bicara tentang karakter mereka, kita bicara tentang manhum, siapa mereka, dari golongan mana, kualitasnya beda nggak dengan kita. Nah itu harus paham, itu harus paham. Itu bicara tentang nubuat, bicara mukjizat dan semacamnya. Apalagi ini bulan Rajab, ada salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu harus diimani. Kita harus beriman kepada peristiwa agung yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, bahwa Rasulullah dalam catatan sejarah pernah melakukan peristiwa agung yang langsung diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga iman kepada Allah melalui iman terhadap waqi'atu Isra wal Mi'raj, atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Terakhir, ilmu akidah itu secara silabus membahas tentang persoalan eskatologi. Bagaimana siratal mustaqim, bagaimana orang yang beriman nasibnya nanti di akhirat di hadapan Allah. Apakah ada nikmat ruh dan nikmat jasad? Apakah ada nanti di alam barzah, ma baina dunia wal akhirah, alam di antara dunia dan akhirat, barzah? Apakah ada nikmatnya dan azab atau siksanya? Atau kita bicara tentang malaikat, kita bicara tentang jin, kita bicara tentang syaitan, kita bicara tentang haud telaganya Rasulullah. Itu semua dibicarakan dalam persoalan eskatologi, atau bahasa Arabnya as-sam'iyat.
doktrin atau ajaran yang hanya bisa diperoleh pemahamannya melalui keterangan teks Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dielaborasi, tidak boleh dideskripsikan, tidak boleh diangan-angankan. Kenapa? Karena itu persoalan yang kita belum pernah merasakan. Zaman yang nanti baru akan datang. Makanya disebut dengan sam'iyat, yasma'u minan nas, mendengar langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan telaga Nabi, Al-Quran menyebutkan siratal mustaqim, Al-Quran menyebutkan kiamat. Itu benar atau tidak? Cukup diimani tanpa tafsir. Kalau tafsir umumnya silakan ulama yang berbicara, orang awam anteng saja. Jangan masuk medan yang bukan ruang ilmunya, karena acak-acakan nanti. Bicara tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi ada wazifatul ulama, ada wazifatul ammah. Ada tugasnya para ulama, ada tugasnya orang awam. Tugasnya orang awam ngaji yang umum secara prinsip, amalkan ilmu menjadi amal soleh. Tugas ulama dua. Yang pertama meneliti secara ilmu, yang kedua mengajarkan kepada masyarakat, kepada manusia, kepada jamaah, diajarkan. Terlebih yang namanya amal soleh pasti. Kenapa? Karena orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmunya, sebagaimana dalam matan Zubad Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan ini ulama Syafi'i asli Palestina. Ya, wafatnya abad ke-9 Hijriah, namanya Imam Ibnu Ruslan. Ya, beliau mengarang syair Arab yang sangat indah, namanya matan Zubat dalam ilmu fikih itu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Jadi penyembah berhala belum disiksa. Orang alim yang nggak ngamalin ilmunya lebih dulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu luar biasa konsekuensinya. Bahkan dalam keterangan hadis, uljima bilijamin minan nar, ilmunya nanti melilit dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ilmu tidak sesuai pada relnya, ilmu tidak berjalan pada rute yang tepat. Ketika ilmu dicari dalam majelis ilmu tapi tidak mengarahkan kepada amal soleh, maka yang harus berpikir kitanya, jangan-jangan nawaitu atau niat tolabul ilminya bukan karena Allah, tapi karena urusan yang lain. Tolabul jah, minta pangkat. Tolabur ru'yan nas, pengen dilihat manusia. Kalau dari awal nawaitu atau niat nuntut ilmunya salah, ilmu tidak akan berjalan pada relnya yang jelas. Bukan mengarahkan kepada kebaikan, tapi mengarahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nggak orang bermaksiat dengan ilmunya? Banyak, Pak. Itu yang koruptor bukan orang sembarangan, Pak. S2, S3, Pak. Artinya mereka berbuat fajir, berbuat durhaka, berbuat yang jelek dengan ilmu 2 kali lipat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nah, maka idealnya ilmu harus berjalan kepada relnya. Apa? Ilmu mengantarkan pertama kepada hidayah Allah, yang kedua menjadi taufik amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ilmunya dapat, amal soleh dapat, maka konsep dalam kalbu kita, perbanyaklah zikir la haula wala quwata illa billah. Aman Bapak udah. Amannya kenapa? Satu, kita jadi orang yang banyak amal, tidak ria. Yang kedua, kita jadi orang banyak amal, tidak ujub dengan amal kita. Karena bukan berarti orang setelah beramal soleh berarti sudah tenang. Enggak, belum tentu. Ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sudah beramal soleh, diuji oleh Allah jadi bangga-bangga diri. Ada orang yang sudah beramal soleh, diuji oleh Allah jadi pengen di alam manusia sum'ah. Nah ini juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah, dengan taat kita kepada Allah menjadi amal soleh yang bersih, totalitas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas para jamaah sekalian adalah tentang persoalan as-sa'adah wasyaqawah. As-sa'adah secara bahasa, secara terjemah umum artinya kebahagiaan. Pesantren saya dulu
namanya Darus Saadah. Dulu saya mondok, yang Gus Eki itu, ya Darus Saadah, saya mondok di sana tuh. Ya, itu nama pesantren karena ngikutin Darur Rahman saja. Darur Rahman kan pakai dar. Nah itu kemudian ke Sumarno kebetulan muridnya ke Syukron Makmun bikin pesantren Darus Saadah. Ayah saya juga santrinya ke Syukron Darul Amanah. Jadi ada darnya, tabarukan kepada mahad, kepada pesantren. Saadah itu artinya kebahagiaan. Siapa yang nggak pengen bahagia? Orang yang belangsak aja Pak, nggak beramal soleh, tapi kalau ditanya mau masuk surga, mau. Padahal nggak sholat itu. Jadi orang yang kagak sholat, yang sableng aja, kalau ditanya mah tetap pengen di akhiratnya bahagia tetap. Itu normalnya manusia. Secara watak dan tabiat tidak ada manusia pengen sengsara. Tapi kalau kita fahami ajaran agama ini, kita hidup selama di alam dunia, dikasih pilihan dua oleh Allah. Yang pertama jadi orang fajir, mujrim, durhaka kepada Allah. Yang kedua menjadi orang yang taat, menjadi orang yang taqiyun, jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah paksa kita untuk takwa. Gak pernah paksa. Allah hanya kasih ini loh perintah, penjelasan. Ini loh larangan. Kalau perintahnya tegas namanya amr, kalau perintahnya tidak tegas namanya sunnah. Amr wajib, sunnah atau mandub. Kalau larangannya tegas namanya haram, kalau larangannya tidak tegas namanya makruh. Enggak tegas, enggak keras gitu loh, larangannya enggak keras. Makan pete, begitu. Ya, tapi enak lagi, bagaimana ya? Makan jengkol, itu makruh. Itu makruhnya kenapa? Ulama jelasin tuh kenapa makruh. Mulutnya bau goa, mulutnya buah naga. Biasanya yang karo atarrih atau mulut yang bau itu memang dianjurkan untuk dibersihkan. Makanya kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Andai saja aku tidak memberatkan umatku di akhir zaman nanti, aku akan wajibkan bagi seluruh umatku setiap mau sholat bersiwak. Tapi faktanya secara hukum fikih, siwak tidak wajib, hanya mustahab. Mustahab itu dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tatahur, bebersih mulut, supaya kalau sholat jangan bau naga. Sholat yang bersih, kondangan aja rapih. Kok menghadap Allah malah bau-bau yang lain-lain? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ingat hadis yang populer dalam riwayat Imam Bukhari. At-tuhuru syatrul iman, bahwa bebersih itu sebagian dari iman. Kan kalau yang populer mah di sekolah an-nazafatu. Nah, itu yang populer, padahal riwayatnya nggak jelas itu. Riwayatnya nggak jelas secara hadis. Yang jelas itu at-tuhuru syatrul iman. Itu yang ya, tapi nggak apa-apa, nggak kaitannya nggak kepada halal haram kok, nggak apa-apa. Bener maknanya mah, nggak semua hadis yang, mohon maaf, nggak semua hadis yang palsu maknanya salah, nggak semua. Cuman oknum-oknum tertentu para perawi yang tidak bertanggung jawab jangan diikutin. Jangan diikutin, jangan. Fahuwa ahadul kadzabin, dalam riwayat Imam Muslim, nanti kita termasuk salah satu penyebar hoaks, kadzib, tukang bohong. Apalagi bulan Rajab nih, banyak seliweran hadis-hadis bermasalah. Banyak seliwerannya tuh, hadis-hadis bermasalah. Ya, satu hari puasa Rajab, pintu neraka semua ditutup, lah enak amat. Satu hari loh. Kalau begitu nggak usah aja Bapak bulan Ramadan puasa, nggak usah. Sehari aja bulan Rajab, Ramadannya nggak usah puasa. Kan nggak masuk akal itu. Kalau saya dulu, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, mantan imam besar Masjid Istiqlal, itu kalau ngajar Sahih Bukhari dan Muslim selalu bilang begini, paling nggak ini yang saya ingat dari beliau, ajarkan umat belajar mengamalkan ibadah dengan dalil yang jelas. Dengan dalil yang jelas, bukan yang abu-abu atau ungu-ungu gitu. Enggak, saya enggak nyalahkan. Yang mau puasa Rajab, puasa yang banyak. Kita pakai hadis dalil yang lain. Disunahkan Ustaz? Sunnah. Kata siapa enggak sunnah? Puasa di bulan Rajab. Sangat sunnah. Ya, sangat sunnah. Cuman jangan pakai embel-embel yang kalau begini nanti begini. Kalau begini udah tua bangka sih puasa begitu. Ibadah mah udah tua bangka jangan ngarepin pahala apa. Kan dari kecil udah di alam mama babanya.
Justru yang begitu mah yang bocah kecil, yang anak kecil. Puasa ya tong, nanti kalau puasa nyepol sampai maghrib, saya nanti emak kasih cepek, kan begitu ya? Kuat nggak tong nih tahun Ramadan ini puasanya sampai maghrib? Kuat mak, kuat. Nanti saya kasih yang merahan. Buka maghrib itu. Apalagi bapak kasihnya 2 lembar, buka tahajud. Bukan maghrib lagi itu dia. Saking girangnya, masa umur udah 50, udah tinggal ngitung lagi kurangnya. Masih ibadah alemannya karena emang apa bapak puasa sholat? Pahalanya gede Pak Ustadz, begini-begini. Lah kayak bocah ya. Begitu. Saya nggak nyalahin Pak, boleh. Tapi kalau bapak beramal karena itu terus nanti perhitungan sama Allah. Perhitungan Pak. Jadi bapak tuh makelar pahala jadinya. Kok begini? Saya kan udah sholat ya Allah. Kok kagak sembuh rematik? Saya udah doa mulu. Kan saya udah sholat ya Allah, kuping saya makin budeg aja ini begitu. Jadi amal soleh ditakar sama nikmat, yang nggak nyambung Pak. Bapak dari belum akil balik saja udah dikasih nikmat sama Allah, udah belum? Udah. Dari lahir segala macam. Makanya kita dianjurkan banyak baca doa sapu jagad itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ulama abad ke-8 Hijriah namanya Imam Abdul Karim Al-Jili. Emang ulama-ulama dulu namanya unik, nggak kayak kita. Kalau sekarang kan ulama ngetren ya namanya, jelas segitu. Ya. Di pelosok Kediri ada kiai namanya panggilannya Gus Robet. Keren kan, namanya Robet kayak orang Eropa gitu. Tapi kiai dulu namanya unik-unik kalau kiai dulu, ya itu ya, namanya Robet namanya gitu. Anak sekarang keren-keren. Kemarin belum lama saya di Polres Pelawat Indah itu kajian tapi sekalian selamatan sunat. Saya nggak tahu yang sunat babanya apa anaknya, tapi saya tanya ini babanya apa anaknya? Anaknya Ustaz, babanya habis begitu. Jadi ketika itu saya tanya tuh, ini namanya siapa? Kan saya mau baca doa tuh. Saya baca doa. Namanya siapa? Namanya antik betul, kayak orang barat lah begitu. Kata saya nih orang di kampung namanya nama Eropa, kata saya. Kagak sesuai casingnya, saya bilang. Begitu ya, itu orang sekarang begitu pengennya begitu. Apalagi nanti pengen haji umroh nama harus 3 digit kan itu. Harus 3 digit. Makanya yang sekarang namanya cuman simple doang, cuman 1 digit tambahin. Orang sekarang kan rada malu nama babanya disebut Pak. Malu. Kalau orang Arab senang Umar bin Khattab. Senang. Muhammad bin Abdullah. Senang. Coba kita. Babanya Anu. Malu. Oh, nama babanya jelek. Kagak cakep. Padahal dari kebanggaan itu emang bapak kalau mati di batu nisan disebutnya bin siapa? Bin Titan. Pasti kan disebutnya bin babanya. Jadi kudu bangga. Yang dikasih namanya dari orang tua juga kudu bangga. Kalau mau protes sama baba. Ngapa jelek mah dikasih nama? Gitu. Orang dulu memang asal nyebut namanya karena nggak punya akte lahir kan. Orang dulu bareng bapak saya aja punya akte lahir baru kemarin, baba saya punya akte lahir baru kemarin pas keperluan haji mau umroh aja. Karena orang dulu mah dibilang lahirnya nggak pakai tanda Pak, nggak pakai itu, cuman pakai tanda aja. Emang saya kapan lahirnya nih kalau orang Betawi? Kayaknya lu lahir waktu balik lu rubuh dah begitu. Jadi tandanya begitu Pak tandanya. Ya, kayaknya lu lahir waktu kolong wewe keluar dah begitu tuh tandanya. Jadi nggak ada tanda macam-macam. Kalau sekarang kan ada akte lahir elektronik, barcode ya kan. Wow, canggih anak sekarang. Beda. Kalau orang dulu. Tapi yang saya bingung orang dulu mentalnya keren-keren. Mentalnya, Masya Allah. Dulu saya waktu kuliah S1 Pak, itu pernah belajar mata kuliah namanya At-Tarbiyatul Asriyah Al-Qadimah, nama mata kuliahnya. Orang sekarang ketika belajar harus ikuti metodenya orang dulu. Gayanya mah jangan gayanya, biar orang dulu mah jadul gayanya. Tapi mentalnya ikutin. Semangatnya, spiritnya. Orang dulu kalau ke rumah guru ngaji berkilo-kilo tanpa motor, ya kan? Sekarang mah kayaknya pakai motor aja ke masjid, kaki beratnya kayak kaki gajah. Ya, saking malesnya begitu. Tapi orang dulu Pak Imam Bukhari berkilo-kilo jalan kaki demi ngaji, nerima riwayat hadis, ikhlas. Makanya jadi ulama. Kalau sekarang ya jadi si ulama ngomong doang jadinya. Bukan jadi ulama beneran. Makanya sekarang banyak banget khutbah. Tahu khutbah? Kalau ngaji nasul ibad Pak. Di dalam riwayat awal-awal itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan Ibnu Hajar ada 2 ya. Kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, saya ini dihapit oleh 2 hajar katanya. Bihajaraini, dengan 2 hajar. Pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru saya, kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami, murid saya. Bukan ini, bukan. Ini memakai KH, beda.
Saya pernah tanya sama orang tua, kenapa pakai KH Pak, bukan hak doang? Biar nggak keberatan nama, takut jalannya mendeng katanya. Kalau keberatan nama kan nanti jalannya mendeng, begitu ngengser katanya. Udah KH aja biar ya dikit-dikit mirip lah penyebutannya begitu. Padahal dua-duanya ahli hadis, ulama fikih besar dalam catatan sejarah. Itu dalam Nafsul Ibad disebutkan bahwa nanti di akhir zaman terlalu banyak penceramah, sedikit orang yang ngajarin ilmu. Di akhir zaman. Udah terjadi atau belum, Bapak pikir dewek lah. Terlalu banyak penceramah, jarang orang yang bisa baca kitab. Gampang aja Pak. Sodorin aja kitab, nggak usah jauh-jauh, yang tipis. Kalau AAOU berarti sales pakai sorban. Udah. Paham kan? Sales pakai sorban, pakai gamis. Kadang-kadang ustadznya aja yang ilmunya banyak, sarungnya gajah jongkok, ya kan? Terus juga minyaknya misik, itu juga 3 bulan nggak diganti. Gitu. Ustadznya terlalu tawadu, jadi kadang-kadang salah cium tangan. Yang sales dia cium tangan sama sales, tapi yang ustadznya begini aja. Itu kadang-kadang akhir zaman, ya Allah. Jangan ngelihat tampangnya Pak. Jangan lihat tampangnya, lihat kadang-kadang orangnya yang kadang-kadang kita nggak duga. Ya. Saya khawatir nanti di akhir zaman banyak orang yang khutobah, fasih bicara, tapi ternyata ilmunya nol. Tapi udah terbukti atau tidak, sekarang yang paling laku khutobah, penceramah, laku, ditarif lagi. Ya. Auzubillah min zalik. Saya bukan perhitungan Pak. Saya di mana aja saya vokal begini. Saya ngisi di Petukangan Jakarta Selatan, di mana juga saya bilang begini Pak. Ngundang penceramah 10 juta lu ladenin, tapi guru ngaji yang bisa baca kitab 1 juta juga lu nggak amplopin. Waras nggak lu? Ini Betawi keluar nih. Waras nggak lu? Yang ngajarin ilmu, paham nahwu sorob, dari kecil matang di pondok, nggak dihargai. Tapi yang lain yang cuman bisa congor doang ngomong, datang kemari cuman tahunan, lu ganti 10 juta 15 juta. Apa nggak waras jadi penuntut ilmu begitu? Padahal isinya cuman ngomong-ngomong doang. Nah itu. Wal-iyazubillah min zalik. Kalau saya selalu bilang, kenapa? Kasihan kiai-kiai Pak. Itu kasihan. Ya, makanya kudu selektif, lihat tampangnya, kayaknya kayak tampang tuang tahu bulat, ini jangan kali begitu. Lihat tampangnya. Nah itu. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu riwayat dari Imam Bukhari, bunyinya begini Pak. Satu sahabat pernah bertanya kepada Nabi begini bunyinya. Ya Rasulullah, fima ya'malul amilun. Pertanyaannya begitu. Ya Rasulullah, fima ya'malul amil. Wahai Rasulullah, kenapa seseorang itu harus melakukan amal yang sesuai jalurnya? Kenapa saya bilang sesuai jalurnya? Kalau beramal itu ukur tupoksinya Pak. Ukur kira-kiranya. Para ulama nggak pernah menuntut kita harus perfect betul ibadah, semuanya dilalap. Nggak usah. Usia kita ini terbatas, umur terbatas, pikiran terbatas, kesempatan terbatas. Carilah amal yang paling kamu cinta selama hidupmu. Jadikan jalan istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama saya ngajar Bidayatul Hidayah di Parung Serap Ciledug. Saya bahas babnya itu tentang bab puasa. Bab puasa itu dipaparkan oleh Imam Ghazali banyak panjang lebar. Maka kata Imam Ghazali, apa rugi, apa fungsinya kamu jadi orang beriman? Ini salah satu nasihatnya. Apa fungsinya kamu jadi orang beriman kalau kamu hanya mengandalkan ibadah yang fardu saja? Fardu itu namanya ra'sul mal, modal hidup, modal menghadap Allah, modal utama. Ya, nanti yang sunnah-sunnah itu namanya urudut tijaroh. Urudut tijaroh itu artinya barang dagangan, barang lebihan dari apa yang sudah kita berniaga kepada Allah dari ibadah fardu. Jadi kalau ibadah fardu saja ibadahnya tanpa memperhitungkan ibadah-ibadah sunnah, maka rugi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di endingnya Imam Ghazali bilang begini, apa kamu yakin Allah melirik ibadahmu dari yang fardu? Bukankah yang fardu itu kewajibanmu kepada Allah yang harus kamu tunaikan? Orang itu dianggap ahli ibadah bukan karena mengerjakan fardu, tapi sudah lebih senang kepada mengerjakan yang sunnah. Jadi ada ibadah tambahan dari yang fardu. Kalau baru yang fardu doang, belum doyan ibadah namanya. Tapi kalau sudah masuk pada tahap istiqomah yang sunnah,
itu namanya sudah masuk satu langkah doyan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umur kita nggak bisa ngerjain semua. Saya kasih contoh, nggak bisa Bapak istiqomah semua dari ibadah, dari sholat yang sunnah, duha, tahajud, witir, rawatib, taubat, segala macam. Bapak pengen perfect bisa semua istiqomah yang sunnah, nggak akan bisa. Paling tidak pilihlah satu amalan sunnahmu yang menjadi jalanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya melihat pendapatnya Imam Sya'rani dalam Kashful Ghummah, Imam Sya'rani tokoh besar mazhab Syafi'i, beliau itu mengatakan salah satu amalan yang dicintai oleh para ulama ketika datang waktu malam adalah hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bukan tahajud, bukan. Hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir. Walau kanat rakaatan wahidah, sekalipun cuma satu rakaat. Sekalipun cuma satu rakaat. Wahum la yatrukuna rakaatan wahidah. Mereka tidak pernah meninggalkan satu rakaat sekalipun. Kenapa? Itu jadi wiridnya mereka. Jadi yang wirid bukan cuma lisan, badannya jadi wirid. Wiridnya kenapa? Istiqomah dengan yang sunnah. Meskipun satu. Berat Pak Ustadz? Saya tanya secara kaidah, tidak ada ibadah yang tidak berat Pak. Semua disetting oleh Allah, urusan akhirat berat, urusan dunia mudah. Justru itu ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlena dapat pangkat syakowah, ini yang saya bilang tadi di sini di kitab, yang nanti akan menuruti kemauannya Allah dalam arti patuh kepada Allah, mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Dan itu tidak diberikan di dunia. Saya kasih contoh. Bapak di dunia senangnya misalnya dapat rezeki banyak, rumah tangganya akur, sakinah dan segala macam. Itu bukan saadah namanya, bukan bahagia. Bukan. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak mungkin setelah bahagia ada sedih. Di dunia ini ada bahagia, setelah ada orang gak bahagia seutuhnya. Di dunia nggak ada Pak. Yang duitnya sekoper, seabrek-abrek, bahkan di belakang rumahnya punya pohon duit, tetap ada sedihnya Pak hidupnya. Ada nggak? Banyak, bukan cuma ada. Artinya relatif. Sekarang bahagia, 2 hari ke depan belum tentu. Dan sekarang yang disebut sengsara, belum tentu 2 hari ke depan dia akan terus sengsara. Bahkan kebahagiaan di dunia nggak ada kaedah umumnya Pak. Sulit ngukurnya. Contoh, kata orang susah, yang bahagia itu punya banyak duit. Tapi kata orang kaya, duit itu biasa. Yang senang itu, yang bahagia itu ama bini akur, anak-anaknya nurut. Karena biasanya anak nurut tuh cuman orang susah yang anaknya rada nurut. Kalau orang yang rada-rada kaya, apalagi dikasih sahabat segala macam, jarang. Ada cuman jarang. Artinya orang yang tinggal di pinggir jalan saja Pak, ternyata dia cuman minum kopi 3.000 perak yang sasetan, segitu aja udah cengangas-cengengis bahagia Pak. Gak mikirin utang, gak mikirin yang macam-macam. Tapi orang yang berdasi dan berjas Pak, duduk saja di tempat meja kerjanya, itu ubannya pada menyala Pak. Mikirin sana, mikirin. Artinya kebahagiaan di dunia bukan bahagia sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nanti di hadapan Allah Subhanahu. Semua di dunia namanya semu. Kenapa saya bilang semu? Karena yataghayyar. Yataghayyar itu apa? Berubah. Berubah kan? Sekarang muda, besok tua. Sekarang uban 2, besok 4. Sekarang bini 1, besok jawab dewek dah tuh, gue gak berani. Nah itu macam-macam dah. Sekarang sedih, besok bisa bahagia. Apa saja yang berubah namanya tidak pasti, palsu. Kalau dalam ilmu tasawuf, apa saja yang berubah tidak konsisten namanya kamuflase, palsu. Nah, Bapak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, sedih yang sesungguhnya nanti ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala naila ila sa'adatil abadiyatil kubro. Kata Imam Abdul Karim Al-Jili, tidak ada yang akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya di sisi Allah kecuali modalnya satu, bimutaba'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya, ajarannya, cinta, patuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja kuncinya. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Setia kepada Rasulullah berarti setia kepada Allah Subhanahu. Fattabi'uni
yuhibbukumullah. Ikuti aku, Allah akan cintai engkau. Patuh kepadaku, Allah akan cintai engkau. Ikuti ajaran saya, Allah akan cinta kepada engkau. Dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka para jamaah sekalian rahmati Allah, al-maslahatul laiqah fil uqbah, kebahagiaan yang sesungguhnya, maslahat universal nanti di sisi Allah di alam akhirat, itu yang disebut dengan as-sa'adah. Cuma caranya kudu mati dulu caranya. Al-mautu alal Islam, wafatnya dalam keadaan Islam. Ada yang bisa jamin sekarang nanti ketika sakaratul mautnya dalam keadaan muslim? Gak ada yang jamin, Pak. Makanya kita ba'da salat dianjurkan baca doa tuh, Allahumma ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah hamba, mudahkanlah kami, mudahkanlah keluarga kami, mudahkanlah anak istri kami ketika menghadapmu dalam proses sakaratul maut. Nabi saja dalam cerita, Pak, begitu sakitnya merasakan sakaratul maut, segitu Nabi. Apalagi kita yang sholatnya makin nunggu qomat dulu baru masuk masjid. Apalagi kita yang sholat Jumat nunggu rokok dulu habis, baru masuk sholat Jumat. Bagaimana kita? Nabi saja yang sayyidul anbiya wal mursalin, khataman nabiyyin, yang dicintai Allah, tetap merasakan pedih ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini hari Jumat. Di hari Jumat banyak kesunahannya, Pak. Yang pertama kesunahannya tabkir, pagi-pagi getap ke masjid, namanya tabkir. Ya. Jadi kalau dianjurin nih, kalau Jumat nih dianjurinnya, itu kalau kita di sini datangnya jam berapa? Jam berapa? Saya pernah khotib di bandara, Pak, di Bandara Soekarno-Hatta, sama dengan Kementerian Perhubungan di Gambir, Jakarta Pusat. Itu sampai sudah 5 menit sebelum azan masih melompong. Saya tanya, Pak Haji, ini kok biasa di sini Pak Ustadz, kalau udah mic ngomong begini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan pengumuman masjid itu tromol. Baru dah tuh pada keudag-udag baru. Nah, baru dah tuh kenapa? Karena jam kantor kan kadang-kadang dia turun kantor tuh makan siang dulu. Jadi nanti habis Jumat rebahan di masjid begitu. Ada yang begitu. Jadi korbannya khotib, apalagi Jumat sekarang nih, johornya jam 12 lewat. Yang ngumumin kas masjid kelamaan, yang jadi imbas khotib. Dasar khotib lama banget. Padahal yang ngumumin juga lama itu. Ngapa khotib mulu jadi kambing hitam? Sembelian banget loh. Khotib mulu jadi kambing hitam sampai digedor-gedor. Woi, tip turun, begitu lagi. Jangan. Makanya di triknya ya, Jumat ini saya di Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat. Biasanya tuh saya paling singkat, padat, terpercaya. Begitu soalnya. Soalnya udah pesennya begitu. Eselon 2, eselon 3-nya pada datang juga, Masya Allah. Kata saya, ya udah nanti saya bilang saya assalamualaikum terus langsung lagi wala zikrullahi akbar, udah saya bilang begitu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Berapa menit lagi? Udah habis. Cepet amat. Kalau ngaji kalau ngaji pokoknya getap banget ya. Ya udah begitu. Emang yang penting nggak apa-apa Pak, ngajinya singkat. Yang penting perutnya jangan. Ya. Dulu nih, yang terakhir ya. Yang terakhirnya. Jadi tadi yang disebut dengan kebahagiaan, kita minta sama Allah, Pak. Minta sama Allahnya begini, ya Allah, kita dengan amal soleh ini kan gak ada yang menjamin. Saya bilang yang pecinya bagus-bagus, yang gamisnya ngengser-ngengser. Kita nggak tahu yang paling baik di hadapan Allah siapa. Kebahagiaan di hadapan Allah diberikan buat siapa saja. Yang betul-betul khalisan liwajhillah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, fa amma ahlus sa'adah, orang yang betul-betul bahagia di hadapan Allah, fasayasiru ila a'yali ahli sa'adah, maka nanti di hadapan Allah akan meniti jalan kebahagiaan. Kuncinya satu, Pak, amal soleh. Tapi amal solehnya satu dengan ilmu, yang kedua pakai imannya, yang ketiga dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang yang, sa'adah kan bahagia, syaqawah artinya sengsara. Sa'adah bahagia, syaqawah artinya sengsara. Kalau qahwah kopi artinya. Kode itu kode doang. Ya, sa'adah artinya bahagia, syaqawah artinya sengsara. Fa amma ahlus syaqawah, kata Rasulullah, fasayasiru ala a'yali ahli syaqawah ilan nar. Nanti di akhirat akan masuk menuti jalan-jalan yang derita, jalan-jalan yang banyak berliku, jalan-jalan yang banyak kerikil, nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kerikil yang sudah dia tuai dan tanam di
selama hidup di alam dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idealnya begitu. Terakhir kata Matan Zubat Ibnu Ruslan, inna syaqiyya la syaqiyul azal wa aqsuhu as-sa'idul lam yubaddil, bahwa sesungguhnya kesengsaraan yang sesungguhnya adalah apa yang telah dia ciptakan di alam dunia karena membangkang Allah, dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah apa yang dia raih dengan amal soleh di alam dunia nanti akan dia raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, ini persoalan yang prinsip. Kenapa? Bapak harus beriman, Pak. Berimannya begini. Bapak kalau dapat kebahagiaan di akhirat pasti utuh diberikan oleh Allah. Nggak akan pernah merasakan sengsara. Tapi kalau di akhirat mendapatkannya yang sengsara, masuk ke dalam nerakanya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin ada orang yang dari neraka dicabut seret masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama iman masih ada, kita beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, insya Allah dengan wasilah amal soleh, wabtagu ilaihil wasilah, itu jadi meniti jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.